kenapa abang mualaf? Gue bilang gitu. Terus dia jawab, emang Yesus ada ngajarin agama? Kok Muslim bisa nikah lebih dari satu? Mungkin Itu ya. contoh deh tuh orang Islam tuh 5 waktu kan mereka. Oh, Masa nyampein lu Islam. kalah? Gitu. Kepikiran coba untuk observasi agama lain gak sih? Keyakinan yang lain. Keyakinan yang lain kalau ini agak sensitif ya. Kalau yang lain tuh ada beberapa. Mm-mm. Oh ini, oh ini, oh ini. Nggak pas dan nggak ketemu di hati. Enggak. Hmm. Yang lebih nyentuh malah Islam. Itu di saat gue pertama kali mau wudhu aja gila. Gue kayak mau dicopot jantung gue. إن الدين عند الله الإسلام. Mbak Stevi. Waalaikumsalam. Masya Allah. Terus Stevi ini seorang muslimah sekarang karena sudah 1 tahun ya kalau nggak salah, hampir 1 tahun ya Hampir. menjadi seorang Tapi belum mualaf setahun ya. sih, belum. Belum setahun ya. Tapi insya Allah keimanannya sudah tidak diragukan. Amin. Alhamdulillah. Amin. Nah, Mbak Stevi, mungkin nanti kita sharing banyak nih terkait perjalanan Mbak Stevi hingga akhirnya hijrah secara keyakinan dan memilih Islam nih. Tapi sebelum itu mungkin gue pengen tahu dulu sebenarnya Mbak Stevi itu masa kecilnya gimana, sehingga apa memang jauh dari Islam kah atau memang waktu itu juga dalam lingkup yang banyak orang Islamnya gitu? Kalau banyak lingkup orang Islamnya iya. Karena waktu itu aku SMP aja lebih dominan Islam semua. Oh, SD SMP. SMP SMP. lebih banyak Islamnya gitu. Jadi dari situ juga aku ngurus OSIS apa segala macam gitu kan. Jadi urus kegiatan Muslim tuh aku lebih nyaman daripada ngurus kegiatan Kristen. Oh gitu. Oh jadi memang karena mayoritas teman-teman ya, jadi merasa nyaman di situ. Tapi kalau dari keluarga sendiri, Mbak? Kalau dari keluarga jatuhnya apa ya? Papa tuh lebih intim ke yang di atas sih jatuhnya. Gitu. Maksudnya fokus kepada Tuhan lah ibaratnya. Banget. Tapi itu maksudnya beliau Protestan kah atau? Dibilang Protestan enggak, dibilang Advent enggak jatuhnya tuh. Gimana tuh? Kalau KTP Protestan ya. Kalau tapi di KTP Protestan, tapi beliau sangat fokus untuk kepada yang di atas. Iya. Tapi mengakui Yesus sebagai Tuhan? Iya. Iya. Oh iya. Jadi dari ayah Cuma itu memang yang paling diinin tuh Allah. yang fokusnya. Sebenarnya memang udah mulai mengerucut tuh ya. Udah mulai mengkerucut ya sayangnya ya waktu itu. Iya, dari ayah itu berarti Kristen, mamah juga Kristen. Iya, Kristen. Jadi tapi lingkup kehidupan dari Mbak Stevi sendiri memang kalau di sekolah ya cenderung mayoritas sama teman-teman Muslim ya. Iya. Masya Allah. Nah dari Mbak Stevi ini, kalau misalnya waktu itu SMP sudah mulai nyaman nih dengan Islam. Tapi kan saat itu kan dari tim rukun ya sebenarnya spill. Kalau misalnya ayah itu kan sangat kritis gitu kan. Kritis karena apa? Bagi dia tuh, ya dia udah hatam sama Alkitab jatuhnya. Hatam Alkitab. Kalau ini hatam Al-Quran, kalau papa hatam Alkitab. Membaca sampai akhir atau hafal? Sudah hampir hafal malah. Sudah hampir hafal. Karena emang udah bolak-balik aja terus itu Alkitab. Bahkan Alkitab itu diminta Kodoni loh waktu itu. Akhirnya ya udah dikasih lah karena papa kan udah almarhum. Jadi ya udah daripada dipajang doang di rumah gitu ya. Jarang kita lihat juga kan. Jadi ya udah Kodoni minta kasih karena memang buat perbandingan. Karena memang Alkitab yang dia punya itu tahun seingat aku 1965 setahu aku. 1965. Ejaannya masih ejaan lama loh. Oh, artinya memang kan ada perubahan-perubahan itu Iya, ya. banyak. Itu Bahkan versi ininya ya. Nggak suka sama Alkitab yang sekarang. Banyak banget perubahannya soalnya. Oh, sekritis itu ya? Sekritis itu karena memang dia apa ya? Peneliti sih jatuhnya. Dia teliti Alkitab ini mau diteliti sama dia. Maksudnya dari Alkitab yang tahun 65 sampai sekarang itu diteliti tuh perbedaan-perbedaannya Ada yang apa? Alkitab Inggris juga gitu. Sampai yang gila ya bokap lo punya Alkitab kayak gitu ya, Steph, kata Kak Dondi gitu malah. Berarti udah sekelas pendeta mungkin ya? Sering debat sama pendeta tapi Oh, malah pendetanya berdebat? kalah. Sering. Oh. Tapi malah kalah jatuhnya. Wah, artinya maksudnya perdebatan itu justru dimenangkan oleh ayah ya? Artinya dari itu beliau sangat kritis banget ya? Iya. Masya Allah loh. Ayah sendiri sekritis itu terkait keyakinannya gitu, Iya, dan karena historinya saking gitu. intimnya ya gitu. Jatuhnya sih kayak memang kayak Advent ya, tapi enggak. Jatuhnya dia setiap Jumat malam itu
kayak buka sabat, Sabtu malamnya itu tetap sabat. Dimana dia tuh bener-bener gak ada yang kayak nonton TV, kerja. Kalau bisa emang gak kerja ya gak kerja, di rumah aja. Nah kalaupun itu di rumah doang tuh dia bener-bener baca Alkitab doang gitu. Wah, mirip-mirip kayak nyepi Berdoa, lah ya. ya kayak nyepi jatuhnya. Tapi ya bener-bener intim sama yang di atas gitu. Tapi Dari kecil aku juga dididik gitu sih. Tapi gue bingung deh Mbak, maksudnya beliau kritis, tapi sama pendeta berdebat, artinya ada perbedaan yang sangat signifikan tuh. Terutama kan perubahan-perubahan ya nggak Sering kan jauh. kadang pendeta tuh kayak penasaran gitu. Oh gimana sih si ini gitu, bokap gue ini gitu kan. Ya udah coba lu buka ayat ini. Oh lu bilang itu, ya udah buka ayat ini. Ya udah buka coba ini. Ini. Jadi oke. Gila ya otak lu kayak komputer. Hampir gitu. Tapi berarti perubahan yang soal B2 itu konsumsi nggak itu dari enggak ada konsumsi. Satu Bagi keluarga papa itu? juga itu haram. Ada kok di Alkitab tulisannya. Oh, berarti memang benar-benar dari sebelum pembaharuan itu ya? Oke. Dari aku kecil malah. Dari dia muda juga nggak pernah makan. Gitu. Nah kalau si mama sendiri? Kalau mama sendiri, jatuhnya gini, waktu itu kan ada saudara, memang dia pengurus di Advent juga salah satu gitu kan. Nah jadi mama papaku nih diundang lah, coba yuk masuk ke gereja ini, kalian kan juga pelihara hari Sabat kan. Ya udah datanglah tuh waktu itu coba. Ya udah ujung-ujungnya mamaku yang masuk, papaku enggak, karena memang papaku pengen pelajarin dulu nih buku-bukunya segala macamnya. Jatuhnya tuh gini, ya itu keputusan kamu, kalau emang kamu mau baptis terserah, kalau emang apa ya enggak. Saya sih enggak setuju, karena memang setelah saya teliti ada juga beberapa perubahan dari manusianya sendiri di Advent itu. Gitu. Jadi berarti peneliti lah jatuhnya ya. peneliti. Ya jenius sih jatuhnya papaku itu. Gitu. Luar biasa loh. Jadi ya hanya mama yang jatuhnya masuk Advent, papa enggak gitu. Jadi dia benar-benar ya udah gue sama Tuhan gue gimana gitu. Jadi bahkan dari kecil tuh udah yang di ultimatumnya, saya lebih sayang Tuhan saya daripada kalian. Ngomong ke keluarga. Sampai begitu ke mama aku ngomong gitu, ke aku ngomong gitu. Loh, itu nilai Islam juga loh, bahwasanya ya tingkat kecintaan kita itu Iya. terhadap Tuhan dengan keluarga tuh tidak berbeda. bisa ditandingi itu sama Iya, sekali. betul. Gitu. Relate Apalagi banget sih. semenjak papa bangkrut waktu itu. Papa bangkrut juga udah dari situ bener-bener dia deket sama yang di atas kan. Apalagi kakakku almarhum juga kan. Jadi ya udah dia bener-bener deketin diri lagi sama Tuhannya gitu. Gitu. Tapi Mbak, kalau misalnya sudah sebagai peneliti nih Ayah, kemudian juga kritis banget gitu terkait pembelajaran Alkitab segala macam, sejarah bahkan gitu. Tapi kalau untuk agama-agama lain open nggak sih? Open sebenarnya. Justru aku dari kecil tuh yang berdoa aja tuh bener-bener kayak muslim gitu. Pagi, siang, sore, malam, yang berlutut juga gitu. Oh gitu. Ya lu menghadap Tuhan, masa lu gak ngerendahin diri gitu loh. Bener-bener berdoa berlutut, terus kayak harus yang bersih dulu, mandi dulu, apa dulu gitu, baru berdoa. Artinya bisa jadi ya mungkin ya. Itu contoh deh tuh orang Islam tuh 5 waktu kan mereka. Oh, masa lu kalah gitu. Ayo gituin, apa sampai digituin. Artinya itu mencontohkan dengan dari agama lain pun nggak masalah ya. Nggak Artinya masalah. memang harus dekat kepada Tuhan. Sayangnya gitu. aja waktu itu papa belum ketemu sama mungkin salah satu orang muslim atau yang benar-benar mualafnya ini gitu ya. Sayang aja sih belum ketemu. Iya, sebenarnya tinggal login aja situ ya. Iya, sebenarnya tinggal login aja. Itu sih. Nah, di hidup Mbak Stevi di lingkungan ayah yang sangat kritis tadi, juga si mamah juga pemikir juga gitu kan. Bagaimana kok akhirnya fase yang sudah detail gitu kan terkait keyakinan dari ayah ajarkan gitu, hingga akhirnya bisa mengenal Islam tuh? Jatuhnya sih aku di titik terendah di mana aku mencari jati diri aku sendiri juga gitu kan. Karena memang di Kristen pun aku juga jarang ke gereja gitu kan jatuhnya. Karena papa mama juga nggak mau ke gereja karena udah tau lah gimananya gitu kan. Oh gitu. Jadi ya udah benar-benar kita intim aja sama yang di atas. Aku diajarinnya gitu dari kecil. Jadi ya udah oke. Terus sekarang aku gimana nih, bingung. Ya udah di titik terendah aku benar-benar mau hidup baru segala macamnya. Kok kayak lama-lama aku kayak dituntun untuk coba nih kenal muslim gitu. Oh, arahnya ke sana ya, arah hidayah ya. Arah hidayah jatuhnya, iya benar. Jadi di titik terendah aku mau ketemunya sama beberapa orang mualaf gitu kan. Tahun berapa itu? 2021 kemarin akhir. Oh, oke. Bulan-bulan akhir deh pokoknya. Itu aku ketemu, terus gak lama kemudian aku saking ini ya penasaran,
Akhirnya aku tanya sama salah satu abang-abangan aku, pernah juga ada di podcast Kodondi tuh, Bang, kenapa abang mualaf? Gue bilang gitu. Terus dia jawab, emang Yesus ada ngajarin agama. Dari situ gue langsung oke, ada benernya gitu kan. Ya udah coba cari tahu lagi. Datanglah ke rumah abang-abangan itu. Aku itu dia di situ ada guru besarnya, dia fotonya gitu. Coba kamu liatin kalau emang kamu tersentuh atau gimana, mungkin kamu bisa tertarik ke Islam atau gimana, ya terserah. Coba aja kamu lihat aja, karena ini nggak sembarangan orang lihat gitu kan. Yaudah aku lihat, kok aku malah tersentuh gitu. Oh oke, kayaknya gue penasaran nih jadinya nih gitu kan. Semakin kepo lah ya. Semakin kepo. Akhirnya aku datang ke adik-adikan aku lagi, suaminya juga mualaf. Dari situ ya udah coba Kak lu nonton deh YouTube apa, ada Ustadz Kainama di situ, ada Kodondi, ada ngaji cerdas juga aku tonton gitu kan. Pokoknya 3 itu deh yang aku tonton bener-bener di rumah. Selama seminggu tuh aku bener-bener ini kok aku penasaran ya lama-lama gitu kan. Ada logikanya banyak jatuhnya. Ada aku nonton juga Kodondi yang debat sama pendeta gitu. Yang ujung-ujungnya malah bikin malu dia loh gitu kan jatuhnya. Apa yang membuat lu akhirnya bener-bener gemes banget tuh itu? Gemes karena bego waktu itu. Jawabannya. Masa debat sama Kodondi aja kalah gitu. Oh gitu, karena apalagi kan dari pihak keluarga yang sangat kritis ya. Iya, wah kata gue. Kalau sama bokap gue juga mati lu debat gue. Pasti kalah gitu kan. Iya, bener. Udah tuh akhirnya gue curious, gue penasaran di situ. Coba deh gue mau hubungin salah satu siapa ya kira-kira. Oh, Kodondi nih, gue penasaran nih. Oke. Gue japri lah waktu itu di salah satu sosial media gitu kan. Ini bener gak ya nih orang gitu kan. Oh oke, coba japri. Dibalas. Ini bener gak ya, fake account gak ya, gue gitu ya. Oke, ya udah Pak, datang aja ke kantor gini. Datang ke kantor. Oh oke. Waktu itu kan aku sempat dekat juga sama orang muslim ya. Yang sekarang jadi suami nih sekarang. Alhamdulillah. Nah terus ya udah coba kesini aku temenin gitu kan, ya udah oke. Datang tuh gak lama mati HP-nya Kodondi ini. Ini bener nggak ya? Aduh gue di-prank atau gimana sih? Semakin secure ya. Gue makin penasaran gitu kan. Oke. Nggak taunya dibalas apa segala macam dan ketemu lah di situ. Ya udah ngobrol-ngobrol, sharing apa segala macam. Situ ada Bang Glenn juga, kayaknya kenal deh. Bang Glenn dia dari Advent juga ternyata. Oke. Mualaf gitu. Oh lu basicnya dari Advent. Oh lu gini. Ya udah dari situ sharing-sharing sama Kodondi. Terus dia ceritain orang Islam tuh gini loh. Gini gitu. Oh oke. Jadi lu tuh sebenarnya udah tinggal login doang. Jatuhnya kalau dari bahasa rukun gitu ya. Iya. Dari Kodondinya ya udah lu tinggal syahadat doang, apa salahnya lu udah kayak gitu. Ya udah oke. Ya udah dari situ aku langsung mantap tuh buat syahadat langsung. Pertanyaan apa yang muncul? Berbagai pertanyaan mungkin kan tadi latar belakangnya kritis, kemudian udah dapat cerita nih hidayah lewat teman-teman mualaf gitu kan yang menceritakan. Terus akhirnya mempertanyakan ke Doni itu apa pertanyaannya? Apa ya, gue mempertanyakan kok muslim bisa nikah lebih dari satu? Waduh, kok langsung seserius itu ya pertanyaannya ya? Terus kayak di muslim kok harus khusyuk banget sama yang di atas kalau mau berdoa apa segala macam. Iya dong, gini dijelasin lah kan. Terus kalau masalah nikahnya itu lebih dari satu itu sebenarnya dari dulu di zaman dulu Nabi kan dibolehin ya lebih dari satu. Karena memang ada salah satu yang istrinya sakit, nggak bisa menafkahi batin suami gitu kan. Suami wafat karena korban perang ya. Iya, terus akhirnya diperbolehkanlah lebih dari satu gitu. Nah kalau sekarang tergantung bisa nggak gitu. Kalau emang nggak bisa ya jangan lo paksain gitu kan. Iya juga sih, logika dong. Oh itu logis tuh ya. Logis dong. Iya betul. Benar, logis. Kayak misalnya nih Mas Sigit suami istrinya yang sekarang nih misalnya ya. Nggak bisa ngapa-ngapain atau sakit bener-bener apa kalau emang istri mengizinkan untuk nikah lagi ya kenapa enggak gitu kan jatuhnya. Karena di Islam sendiri kan sebenarnya itu sudah jadi aturan ya. Tapi kan nih ada sebenarnya Mbak, kan ada ayat sebenarnya An-Nisa itu boleh menikah 2, 3 atau 4. Tapi ada ayat lanjutannya loh. Wa khiftum ala ta'dilu fawahida. Kalau misalnya nggak takut terhadap tidak memperlaku adil, satu aja kata dia. Iya. Kata Allah ya. Iya itu dibilang Kodoni juga. Jadi gini, kalau emang lu beneran mau lebih dari satu, tapi lu nggak mempertanggungjawabkan, sama aja lu dosa.
Iya, iya, betul. Pilih mana gitu loh. Mau beneran satu atau mau dua tapi lu gak bisa ini gimana, ayo. Iya, Kalau misalnya lu gak bener-bener bertanggung jawab atau gimananya, karena gak gampang loh betul. gitu. Karena adil itu kan juga susah tentu. Susah banget. Satu aja Belum tentu juga istri yang pertama belum ridho. tentu adil dan ridho ya. Iya. Tapi sekarang Mbak sebenarnya ada lebih berlapis sih, secara negara kan sudah disahkan juga kalau misalnya mau poligami harus mendapatkan izin tertulis dari istri sih. Ya karena secara umum cewek ya. Mungkin Mungkin dari mulut ya udah gitu kan. Tapi kan dari hati ayo. Iya, iya betul. Itu sih. Oknum sih sebenarnya juga kan. Oknum. Maksudnya banyak pelaku-pelaku yang poligami sebenarnya menjalankannya tuh aturannya sudah dibolehkan, tapi ketika pelaksanaannya Sama aja. memilih siapanya itu itu kadang dia. kan sukanya yang muda-muda lagi aduh. Terus kayak benar-benar Kodondi juga bilang Islam tuh tauhid satu, tidak ada yang lain-lainnya gitu. Itu yang benar-benar iya memang satu. Aku dari kecil juga nganggap satu Tuhan kok, Allah gitu. Nah, kalau misalnya mempercayai kepada Kalau Tritunggal, kayak Tritunggal itu ya waktu itu Papa sering tuh ngejelasin. Ujung-ujungnya satu kata Papa gitu. Ujungnya cuma satu. kalau Yesus satu, itu jatuhnya emang perantara jatuhnya. iya sama Itu di yang- Islam pun begitu. Ya udah berarti lo sama bokap lo tuh ya sama katanya gitu. Jatuhnya tauhid gitu digituin. Ya udah apa bedanya lo katanya gitu. Pernah kepikiran coba untuk observasi agama lain gak sih? Keyakinan yang lain? Keyakinan yang lain kalau ini agak sensitif ya. Kalau yang lain tuh ada beberapa. Oh ini, oh ini, oh ini. Nggak pas dan nggak ketemu di hati. Enggak. Hmm. Yang lebih nyentuh malah Islam. Di Islam tuh lebih menghargai Tuhannya. Satu, menghargai penciptanya satu. Terus kayak khusyuknya mereka sama yang di atas. Mereka kalau mau berdoa aja tuh bener-bener yang harus bersih dulu, harus apa dulu, uduk dulu, harus bersih, harus suci apa segala macam. Nah gue sama bokap juga dari kecil juga begitu. Lu mau gini deh logikanya nih ya kata bokap dulu. Lu mau ngadep presiden, lu mandi bersih wangi nggak? Oh iya, celana bahan lagi. Kalau nggak celana bahan nggak boleh masuk Bahan ke istana. meja. Pasti kan kata bokap gitu. Masa lo mau ngadep Tuhan lo yang ciptain lo, yang nyiptain dunia, yang nyiptain semua, terus lo biasa aja gitu ya. Iya. Jadi bener-bener kayak jatuhnya memang bokap kalau mau berdoa juga gitu. Celana bahan dulu, kayak meja dulu, rapi, mandi, wangi, bersih, baru dia berdoa. Berlutut dan menadahkan tangan begini, dia nggak begini. Gitu. Ini pun Dari sampai kecil aku sedetail- nggak gini berdoa. seperti ini. Seperti ini. Sedetail itu ya. Sedetail itu. Karena lo minta kan sama yang di atas. Iya. Lo minta begini kan. Lo minta sama presiden begini nggak? Masa begini? Iya. Gitu jatuhnya. Gila. Logikanya itu sih. Keren banget sih. Benar-benar yang berlutut. Bila perlu pala lu tuh ke lantai. Berarti sama kayak sujud sholat Islam ya. Kata gue gak jauh beda dong. Gitu. Iya. Relate banget. Mungkin kita bisa mungkin mengira-ngira ya. Ya memang beliau itu secara identitas dan keyakinannya tuh ke tauhid sih. Iya lebih ke Arahnya tauhid. memang ke tauhid Makanya sih. Kodondi juga bilang itu tuh sebenarnya udah tauhid banget bokap lo dulu gitu. Sayang ya kita nggak ketemu. Dan memang sayang bokap almarhum di 2019 kan. Aku ketemu Kodondi 2021. Sayang banget gak ketemu. Tuh kalau ketemu gue mungkin ngobrol sama bokap lo dari pagi sampai ke pagi kali. Wah iya kok. Gue bilang kan. Bokap gue memang suka begitu. Dapat apalagi tentang kitab apa segala macam. Dia suka. Misalnya nih Kodondi banyak kan buku-buku apa. Pasti dipelajarin sama papa. Dipelajari dia. Pasti. Orangnya apa ya? Ya jenius sih memang orangnya. Terus di peneliti gitu. Ada Logikanya satu tinggi. buku nih yang dikasih ke Kodondi itu tulisan tangan gitu kan. Oh iya, itu rangkuman papa. Sebenarnya ada lagi rangkuman papa, tapi sayangnya ya, mama kan waktu itu sempat juga tinggal di rumah saudara tuh, nginep sih beberapa hari. Jatuhnya, ya udah sini coba aku minta rangkuman itu tuh, saudara nih, dia pekerja di gereja. Gak tahu deh gue, mungkin ada tujuan apa gimana gitu, minta rangkuman dari bokap. Dikasih lah sama nyokap gue gitu kan. Sayangnya, coba kalau misalnya itu itu belum balik berarti? Nggak balik? Nggak dibalikin. Sayangnya, coba kalau misalnya dibalikin, Kodondi baca. Orang itu salah satu rangkuman itu aja. Kodondi bilang, gila ya bokap lo ya diteliti lo sampai yang
sejarah-sejarah Nabi apa segala macam. Iya semuanya ada. benar. Dan itu sampai detail banget. Berapa orang di zaman ini anaknya nabi-nabi itu didetailin seperti itu. Didetailin semua. Wow. Ya, Alkitab yang tahun berapa, terus ada yang Alkitab Inggris juga. Bener-bener diterjemahin sama dia semuanya gitu. Di zaman itu malah nggak ada yang istilah kata YouTube. Iya. Mana ada YouTube, terus apa yang ada dia dari buku ke buku, pengetahuan ke pengetahuan. Tapi menulis buku juga nggak itu? Nggak nulis buku. Enggak. Memang lebih ke hanya arsip sendiri tulis ya. sendiri. Tangan sendiri. Nah, Mbak Stevi, kan waktu itu kan lu berada di titik terendah hingga akhirnya ada hidayah dari berbagai macam proses ya kan, Yes. hingga akhirnya mantap untuk menjadi seorang. Gue ketemu Ko Dondi aja kayak miracle. Iya gitu. Ya karena tadi kan udah deg-degan perjalanan gitu yang ya. kayak gitu. Ketemu juga deh gue finally. Akhirnya ya udah syahadat langsung. Itu di saat gue pertama kali mau wudhu aja gila, gue kayak mau dicopot jantung gue. Kenapa? Gak tahu kenapa. Maksudnya kan udah kenal dan dengan wudhu, maksudnya kan dengan sering kan lihat temen wudhu, iya. gitu biasa. Tapi giliran gue mau wudhu pertama kali kayak gue mau copot dong jantung gue. Yang ngajarin gue kan ada asistennya Ko Dondi juga yang cewek. Sampai dia juga yang jadinya gitu loh. Gue gak tahu kenapa itu, bener-bener mungkin panggilan dari yang di atas juga kan. Iya. Bener-bener gue yang kayak mau copot jantungnya kayak bener-bener. Tapi sesudah gue yang lega, adem, sejuk, teduh, nggak tahu deh. Dan ketika syahadat pun udah memang nggak ada keraguan. Syahadat gue malah kayak kan? biasa aja dong. Jantungan sih mau syahadat gitu, tapi sesudah kok gue ngucapin juga lancar karena emang gue suka nonton juga kan, terus kayak suka tahu gitu. Kok kayak biasa ya gitu ya. Ya udah gitu. Pertama kali pakai mau kena yang adem ya gitu. Gitu sih. Alhamdulillah loh. Tapi setelah masuk Islam nih gitu. Kaget nggak dengan ibadahnya, kegiatannya? Suka karena mereka lebih menghargai yang di atas. Itu justru aja. Suka ya. Suka. Sangat relate dengan apa yang ayah ajarin ya. Sholat, wudhu dan sebagainya, bersih-bersih lah. Meskipun awal-awal gue masih yang nyontek gitu ya, sholat juga masih yang nyontek-nyontek. Wajar dong, gue kan mualaf baru pertama kali belajar ya. Iya dong, kita aja nih yang udah dewasa perkotaan juga, ya namanya kita belajar ya. Nggak bisa orang lahir udah Islam terus abis itu hatam, hafal segala macam masing-masing. Masih. Gitu. Terus ya apa ya, lega banget ya kalau habis sholat, enak sih, enteng. Alhamdulillah loh, ketemu value-nya gitu kan. Ketemu. Tapi jawaban atas titik terendah lu ketika sudah terbuka dong jalan gue, nggak tahu. Masalah itu terpenuhi, solusinya ada gitu. Ada. Karena emang basic gue dari kecil juga diajarin bokap ya, kalau misalnya lo ada masalah apa, ke atas aja serahin semuanya. Wah, luar biasa. Dari kecil dididik itu. Jadi emang di muslim pun ya gue serahin sama Allah semuanya. Gitu. Jadi kadang kalau misalnya apa, gue gimana, gue bawa sholat, gue curhat aja sama Allah gitu. Lebih enak daripada lu curhat sama manusia gitu loh. Iya. Karena dididik bokap juga dulu gitu. Ngapain lu cerita gini, mendingan kayak yang di atas. Kalaupun orang-orang cerita, cukup lu sendiri aja gitu. Kegiatan Islam banget sih ayah itu. Benar. Luar biasa loh pengajarannya. Masya Allah. Nah Mbak Stevi, tadi kan setelah 1 tahun ya berarti ya? Hampir. 1 tahun. Berarti ikut puasa dong berarti ya? Iya, ikut puasa. Gimana ikut puasa tuh? Di saat gue ikut puasa tuh nyokap gak tahu kalau gue udah Islam. Oh, waktu itu belum kasih tahu ibu? Belum. Oh. Belum. Jadi mau ikutan aja mah gitu kan. Ya udah dibangunin gue apa ya? Biasa aja sih. Oh, alasannya mau ikutan aja. Mau ikutan aja. Tapi dibolehin juga. Dibolehin. Gitu. Tapi memang kadang gue sholat juga ngumpet-ngumpet dari nyokap gitu. Tapi akhirnya sekarang tahu. Udah tahu. Itu sih. Apa respon dari beliau? Ya udah itu keputusan kamu udah gede, jalanin lah. Gitu. Iya, karena memang tadi sudah jadi background keluarga kritis. Ketika ada pilihan itu memang pilihannya gitu kan. Masya Allah. Itu sih. Mantap Mbak. Dan sekarang sudah menikah ya? Udah. Menikah di tahun? Bulan Mei kemarin. Oh, baru bulan tahun ini? Iya, tahun ini bulan Mei kemarin. Saya Februari. Lu duluan kamu. Kita generasi muda lah ya. Yes. Baru menikah. Apa selama 1 tahun ini rasa ketika menjadi seorang muslimah? Apa ya, lebih luas, lebih lega sih gue jatuhnya. Itu ketika sholat, ketika menjalani sehari-hari?
Menjalani sehari-hari memang nggak gampang ya, apalagi kayak ketemu temen yang ini tahu-tahu oh lo ini gitu. Iya, apalagi circle-nya kan sebelumnya kan berbeda dong. Ya lo mualaf, oh lo ini oh mantap lo, mantap. Kalau yang Islamnya kan pasti ngomong gitu kan. Pasti, heeh. Arya lebih istiqomah lagi ya, gitu. Iya dong, pasti dong gitu. Insya Allah gue bilang gitu. Terus Apa ujian terberat ketika menjadi seorang mu'alaf selama 1 tahun ini? selama 1 tahun ini sholatnya sih memang Sholat ya? 5 waktu loh. Iya, karena konsisten ya. Iya harus benar-benar Subuh ya. konsisten, ya. Nih, Mbak Stefi, iman tuh kan kadang naik turun nih. Yes. Gitu kan. Ngeliatin teman-teman yang lagi rajin-rajinnya ketika apalagi menjadi seorang mu'alaf ya. Gue belum kebayang sih, maksudnya perjuangannya luar biasa banget untuk belajar gitu. Yes. Gimana cara Mbak Gue Stefi ngerasa belajar? insecure Insecure banget saat tuh. gue mualaf. Kenapa? Saat gue menjalani gue jadi mualaf gitu ya maksudnya. Insecure apa? Gue ngerasa gue paling bego gitu loh. Ngerti gak sih? Aduh, gue nih mualaf yang benar gak ya? Gini gak ya? Apa gak ya? Tapi ya tetap gue belajar istilah katanya gitu. Kayak, aduh, gimana ya? Kalau dekat orang muslim gitu yang bener-bener jangan sampai mereka ngetes aku gitu-gitu. Karena memang kan aku jatuhnya masih belajar. Jadi takut insecure, takut dites ya. Takut dites, takut apa? Lu kenapa lu takut dijudge gitu sih jatuhnya gitu. Padahal sebenarnya kan nggak boleh ya. Maksudnya Cuma memang intinya sih gue tulus aja sama Allah, itu aja. Iya, Intinya iya, itu. benar. Harus fokus gitu ya. Karena memang Allah nuntun gue untuk ke Islam pun pasti ada tujuannya. Betul, betul. Dan memang niat gue juga mau ngedoain orang tua gue, ngedoain almarhum bokap gue, almarhum kakak gue juga jatuhnya. Masya Allah, Masya Allah. Dan memang kalau misalnya kita sebagai muslim nih, udah kita sama-sama udah jadi seorang muslim, memang tidak boleh Mbak, ibaratnya kita pesimis kalau misalnya Kan namanya oknum ya. iya, oh ini kayaknya lebih rajin ibadah, yang ini enggak. Tadi iman beda-beda, sama ujiannya beda-beda. Ada loh yang misal imannya bagus, sholat 5 waktu segala macam, tapi ketika kena ujian justru dia bisa jadi lebih terpuruk gitu kan. Dan memang ada hadis juga, gue pernah belajar sih. Kita sholat 5 waktu ibadah segala macam itu tidak menjamin kita masuk surga. Yes. Tapi ridho dari Allah. Makanya kita fokus kepada yang di atas itu benar tuh. Yes, itu sih aku sih. Itu tuh Aku relate banget tuh. fokus ke yang di atas kayak ya Allah tuntun hamba gitu aja sih aku. Mantap. Oh ya, sempat kepikiran nih. Kan mualaf nih tahun kemarin, akhirnya nikah di bulan Mei kemarin. Suami tuh nanya-nanya atau ketika kenal itu udah mualaf atau belum? Ketika kenal gue belum mualaf, tapi di situ dia nggak ada istilah katanya sama sekali bahas tentang agama gue, agama dia. Oh, nggak ada sama sekali tuh. Ada, biasa aja gitu. Karena memang masih tahap perkenalan juga kan. Memang ada rencana mau serius, cuma dia nggak ada sama sekali bahas tentang agama gue apa gimana enggak sih. Mungkin beliau juga feeling kali ya. Ini juga kayaknya secara keyakinan kritis, nanti gue lagi yang dikritisin nanti. Ya gitu sih, enggak yang apa tentang agama gue, agama dia, enggak ada sih. Apa responnya ketika Mbak Stefi bilang, gue mau mualaf nih gitu? Lo beneran mau mualaf bukan karena gue kan lo? Oh, oke. Dia malah make it sure gitu. Pede banget lo. Gitu. Aku malah gitu. Pede banget lo bilang gitu. Enggak lah. Gila, masa Tuhan gara-gara lo? Iya, benar-benar. Masa kita berkeyakinan hanya karena manusia gitu ya. Mantap. Tapi setidaknya mungkin ada jalan dari dia juga gitu kan. Iya, itu kan tadi proses hidayah kan. Iya. Lewat ketemu orang-orang yang mualaf yang cerita, ketemu kodondi, ketemu calon suami yang sekarang Setelah sudah gua jadi mualaf, suami. banyak ternyata lingkup gue tuh yang mualaf, hampir semua mualaf gitu lah. Oh ya? Kata gue. Oke, jadi kayak suka sharing gitu loh, mualafnya apa? Ada yang dari Katolik mualafnya. Oke. Ada yang dari keluarganya Konghucu, ada yang apa, jadi wah parah deh. Itu ketemu setelah mualaf atau memang Setelah teman mualaf, sudah lama? setelah mualaf. Sebelum juga ada kan abang-abangan aku yang pernah diundang Kodondi juga. Itu hidayah sih, Masya Allah sih. Ada juga yang kayak teman gue ada di kampus waktu itu, beliau non muslim. Ya sedekat itu pun kita udah ceng-cengan segala macam ya, karena memang belum hidayah ya belum aja kan, kita biasa aja gitu. Tapi kalau udah hidayah ya bagaimana Allah mengatur ya pasti akan ketemulah jalan titik terangnya ya. Makanya itu sama suami gue juga sebelum kita nikah juga aku bilang emang gue pengen tahu nih ini lo mau bantu gue nggak gitu kan. Ya kayak gue ke Kodondi dia ngantar apa gitu kan, terus kayak lu gini ya udah bantu gue ya, ajarin gue ya. Benar-benar jadi pembimbing juga ya, suami ya. Iya, pembimbing. Nah ini agak flashback Mbak.
waktu itu kan lu besar di keluarga yang tadi kritis tadi. Lu sempat mempertanyakan nggak? Maksudnya, ayah, kenapa kok misalnya gereja seperti ini, kok saya nggak ke gereja juga, atau misalnya kenapa ayah seperti ini juga gitu? Gak tahu ya gue ya, mungkin kalau gue sih ngerasanya dia tuh beda sendiri lah dia dari agama ya Kristen gitu. Dia beda sendiri karena semua warna di Kristen juga itu beda sendiri. Dia ya karena beda sendiri karena apa? Karena memang dia satu kan sama yang di atas gitu. Dia benar-benar tulusnya dia itu pasti Allah nggak mungkin tidur sih. Aku mikirnya itu istilahnya gitu. Masya Allah luar biasa. Nih Mbak, sayang aja belum ketemu sama orang Muslim yang gimana. Iya. Sayangnya di situ. Terus kayak belum ada YouTubean juga kan. Iya, akses informasi masih terbatas gitu. Akses informasi masih terbatas. Terus emang bokap gue juga yang masih nggak mau duniawi tuh, yang udah capek, udah bosan gitu. Saat itu ya fasenya ya. Iya, karena memang dia pernah di titik terkaya pernah. Bahkan di saat dia bangkrut baru dia lebih dekat lagi sama yang di atas itu sih gitu. Ya kan kita juga kan fasenya 2 kan, hidup dunia dan akhirat nih. Sekarang mau ngejar akhirat dulu deh gitu kan. Iya, dia lebih ke akhirat gitu sih. Mas Tevi boleh sharing ke sahabat rukun nih. Kita ini kan baik yang dari teman-teman mu'alaf atau mu'alaf, kita kan biasanya apalagi backgroundnya Islam ya dari lahir. Kita belajar nih, kita semangat belajar, tapi kan kadang naik turun tadi kan. Apa saran dari Mbak Stevi agar tetap istiqomah dalam menjalankan ibadah nih? Jujur gue juga naik turun kadang. Munafik dong kalau gue mualaf tapi gue gak naik turun imannya. Nah apa tuh solusinya? Pasti gue naik turun gitu. Cuma gue mikir lagi, masa iya sih yang di atas tinggalin lo gitu aja? Itu ada alasannya pasti lo di titik itu gitu loh. Istilah kata di mana lo titik terendah lo atau iman lo tergoda tuh, itu sebenarnya Allah lagi rindu sih sebenarnya. Jatuhnya ya apa salahnya sih lo coba bawa sholat aja gitu. Sholat ya, dibawa sholat terus kayak sering-sering aja ngomong sama ya Allah, ini kok gue gini ya, ini kok gue gini, ini kira-kira gimana ya, ini jadi kayak daripada lo ngobrol sama sahabat, sama teman, sama orang-orang saudara atau apa gimana, coba deh lo ngomong secara intim sama yang di atas, pasti lebih ketemu jawabannya. Ngadu deh semuanya deh gitu ya. Iya, itu aja coba. Kayak misalnya hal terkecil dalam hidup lo, hal terbesar dalam hidup lo, apa salahnya lo curhatnya sama Allah gitu, daripada lo curhat sama manusia. Itu sih. Sama satu lagi, teman-teman yang masih non muslim nonton nih di kajian nih sahabat rukun nih podcast nih, tapi beliau masih ragu, takut gitu, atau misalnya insecure gitu dalam memilih gitu kan, jadi dia masih masa pencarian nih. Saran dari Mbak Stevi apa nih? Gak usah insecure, gak usah gimana sih. Kalau emang niat lo tulus untuk yang di atas satu gitu ya, yaudah apa salahnya sih lo berkelana gitu. Misalnya kayak agama ini kalau emang nggak ngeklik ya udah, ini nggak ngeklik ya udah. Tapi open minded ya di situ. Jangan yang hati lo masih beku, masih yang gitu loh, ngerti gak sih? Ya lebih fleksibel aja sih gue saraninnya gitu. Namanya mencari kebenaran harus objektif ya. Gitu. Terus logikanya dijalanin aja gitu. Asik, logikanya gimana nih? Mantap, Mbak Stevi. Lebih terbuka aja pikirannya. Kalau emang jalannya untuk ini pasti ada. Terbuka pasti. Seharusnya berarti lu gak harus insecure dong, karena kan secara mungkin ibadah masih belajar ya, tapi secara pemikiran itu udah dididik dari kecil sebenarnya. Iya sih. Iya kan? Cuma kayak misalnya ngaji aja juga gue belum terlalu fasih gitu. Bertahap Mbak, bertahap memang. Dan memang teman-teman mualaf gue juga pada gitu sih. Nanti kapan kita rukun ketemu deh, kita podcastin semua. Boleh. Justru ada yang unik tuh dari keluarga yang Konghucu apa segala macamnya. Wah. Itu yang dari Konghucu, dari Katolik, dari warna macam-macam. Memang kalau lihat dari podcast kita itu hidayah tuh luar biasa loh. Aneh-aneh aja. Ada maksudnya sampai ada nih yang belum kita podcast ini. Mualaf kan nonton Indosiar. Oke. Yang hidayah yang ibaratnya yang lebay lah sebenarnya, tapi dapat hidayah. Berarti kan kita nggak bisa meremehkan hidayah dari manapun gitu. Kayak gue berapa hari nonton YouTube ya Kodondi, Ngaji Cerdas, Ustaz Kainama, gitu-gitu. Gue yang langsung
pengen ketemu Kodondi gitu loh. Tapi gue mikir, duh pengen banget ketemu nih orang gitu kan. Kok mirip-mirip kayak bokap gue ya caranya dia gitu kan. Oke. Yaudah coba deh gue japri. Gue kira fake account atau gimana, nggak taunya bener-bener oke. Pada akhirnya kan gue ketemu gue disyahadat di situ. Berarti kan emang udah jalannya. Iya benar. Karena emang gue minta sama yang di atas, gue berdoa Tuhan ya, karena satu kan gitu istilahnya. Yaudah deh Tuhan, tunjukin jalan gue nggak tahu nih gimana nih gitu. Gue mau nanya ke siapa, mau ke bokap gue udah nggak ada gitu kan. Ini gue cuma satu nih, lu doang nih Tuhan, bantu gue deh sekarang gitu. Tonton deh gue kalau emang menurut engkau di Islam aku bisa lebih baik, bisa lebih terarah, bisa lebih teratur gitu kan, kenapa enggak, ya udah coba tuntun ya Allah gitu. Bener ketonton gue, bener-bener ada aja jalannya, lurus aja udah kayaknya, kayak lempeng aja gitu. Alhamdulillah, keren banget sih. Dan benar-benar setelah gue mualaf juga kayak terbuka gitu semuanya. Alhamdulillah. Dan semoga istiqomah. Yes. Masya Allah. Pribadi gue juga jadi lebih baik gitu sih, lebih terarah, lebih tertuntun gitu ini sih. Gue sebagai yang muslim dari lahir agak insecure nih. Malah lo yang insecure. Iya makanya. Tapi kan kita berlomba-lomba dalam kebaikan sih. Iya. Harusnya jadi bikin semangat sahabat rukun harus juga. Harus semangat dong. Betul. Thank you loh Mbak Steffi. Sama-sama. Sharing sama sahabat rukun. Semoga ini jadi ladang juga inspirasi, kebermanfaatan. Karena memang tujuan dari sahabat rukun, dari rukun sendiri kepada sahabat rukun, itu kita pengen kebermanfaatan lewat sharing-sharing ini. Sharing sahabat mualaf, teman-teman hijrah gitu kan. Biar kita pahala ya tentunya ya. Kan salah satu ladang kita kan ya lewat amal jariah, kemudian doa yang bermanfaat gitu. Apalagi kita sudah berkeluarga ya kan. Masya Allah. Thank you ya Mbak Steffi.